Wacana mendampingkan Prabowo Muhaimin terus menguat. DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Muhaimin adalah cawapres potensial. Pertimbangannya, Caimin adalah ketua umum PKB. Suara dari Gerindra ini agaknya cukup serius, karena dari kalkulasi koalisi yang tersisa, hanya PKB yang berpotensi bagi Gerindra. Tapi sebelumnya, Muhaimin juga mendekati Puan Maharani dan bersedia menjadi cawapresnya. Bisa dibilang, Caimin ini ikut kemana saja angin berhembus. Jadi koalisi yang dibentuk Gerindra PKB itu kurang meyakinkan. Oleh sebab itu, Prabowo sempat mengingatkan soal koalisi yang telah mereka bentuk. Itu tandanya Prabowo keberatan dengan pendekatan Caimin kepada Puan. Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi dalam wawancaranya di Cokro TV beberapa waktu lalu membeberkan kekuatan PKB. Dia menilai akan ada banyak partai politik yang ingin berkoalisi dengan PKB. Itu karena PKB mewakili kelompok Islam yang masanya paling besar. Tapi anggaplah koalisi Gerindra dan PKB itu solid dan Prabowo Muhaimin benar-benar maju. Pasangan ini tak lebih dari hanya sekedar penggembira. Itu karena keduanya bukan tipe pilihan rakyat. Setelah Jokowi memimpin, standar capres sangat tinggi, paling tidak menyamai Jokowi. Tapi disitulah masalahnya, figur Prabowo dan Muhaimin tidak mendapatkan tempat di hati rakyat. Mereka hanya politisi di etalase yang tidak punya pengalaman menjadi pembantu masyarakat. Secara kalkulasi kekuatan partai, suara PKB kuat di Jawa Timur, tapi itu untuk pilihan partai. Untuk Pilpres, figur Caimin kurang membantu. Apalagi di masa lalu Caimin pernah berkonflik dengan Gus Dur. Otomatis loyalis Gus Dur tidak akan memilihnya. Keterbelahan ini sudah cukup mengembosi suara Muhaimin. Sedangkan Gerindra merupakan partai pemenang pemilu kedua. Suaranya hampir merata di banyak daerah. Tapi sekali lagi, ini soal capres. Suara partai tidak selalu signifikan. Yang dipertaruhkan adalah figur sang calon. Jika membandingkan figur Prabowo dengan kandidat lainnya, dapat diukur penurunan elektabilitasnya. Prabowo telah sampai titik puncak. Hari ini yang tersisa hanyalah pemilih militan dari partainya sendiri. Elektabilitas Prabowo mulai stagnan dan berpotensi meluncur jatuh ke bawah. Para pemilihnya masuk ke pihak Anies, maka dapat disebut Anies benar-benar menusuk Prabowo dari belakang. Sebelumnya Anies sudah berjanji pada Prabowo bahwa dia tidak akan maju pada Pilpres 2024. Karena itulah Gerindra memberikan dukungan untuknya di Pilgub Jakarta 2017. Tapi janji itu sudah dilupakan. Anies telah nyata-nyata menyerobot para pemilih Prabowo. Mungkin Anies berpikir dia juga sudah banyak berkorban dengan menjadi gubernur yang tidak melakukan apa-apa. Itu artinya anggaran belanja dihabiskan oleh banyak pendukungnya. Anies rela menutup mata dan membiarkan proyek itu bermasalah. Dalam kondisi itu, Prabowo tidak lagi mampu melawan Anies, apalagi Ganjar. Maka jika Prabowo Muhaimin benar-benar nekat, mereka hanya akan jadi penggembira. Pertarungan sesungguhnya adalah antara Ganjar dan Anies. Itu jika ada partai yang mendukungnya. Saat ini Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah memberikan sinyal dukungan. Jika koalisi itu tidak berubah, Prabowo Muhaimin akan dengan mudah dipecundangi Anies. Tapi niat Prabowo maju memang bukan untuk menang. Dia sadar sepenuhnya. Kesempatan emasnya sudah lewat saat dia melawan Jokowi. Sekarang misi Prabowo adalah mempertahankan suara partai. Maka bisa disebut koalisi Gerindra dan PKB itu hanya sandiwara saja. Para pemilih menunggu datangnya sosok baru, seseorang yang punya kemampuan menandingi kinerja Jokowi, syukur-syukur bisa melampauinya. Di antara kandidat terkuat, pilihannya hanyalah Ganjar dan Anies. Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah. Dia memiliki segudang prestasi dan dianggap sebagai bapak toleransi. Sementara Anies adalah gubernur DKI Jakarta. Dia memiliki banyak catatan buruk. Netizen memberikan julukannya adalah bapak politik identitas. Tapi apapun yang terjadi, Gerindra dan PKB agaknya mulai serius. Tapi jika lawan mereka Ganjar atau Anies, sulit rasanya mereka memberikan perlawanan yang diperhitungkan. Genderang Pilpres telah ditabuh. Gerindra dan PKB telah menari-nari dalam gelanggang. Kemungkinan besar mereka kalah. Tapi mereka tak peduli, walaupun hanya sekedar jadi penggembira di pinggir gelanggang.